Seorang pegawai di Bandara Soekarno-Hatta berinisial RTI ditangkap polisi karena diduga melakukan penipuan dengan modus membuka lowongan kerja palsu untuk calon pilot. Aksi ini menimbulkan kerugian hingga mencapai 1,3 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa laporan penipuan telah diterima dari 3 korban dengan nilai kerugian yang berbeda-beda, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Polisi menduga jumlah korban masih dapat bertambah seiring pendalaman penyidikan. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku melakukan aksinya karena alasan ekonomi. Kanit 3 Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Ibda Astono, menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada September 2024 ketika korban berinisial ENA mencari informasi lowongan pekerjaan sebagai pilot melalui rekannya. Korban kemudian mendapatkan kontak RTI dan mulai berkomunikasi melalui pesan singkat. Dalam beberapa pertemuan, RTI memaparkan mekanisme rekrutmen pilot dan meyakinkan korban bahwa dirinya pasti lulus, dengan syarat pembayaran sebesar 550 juta rupiah. Korban kemudian melakukan transfer secara bertahap sebanyak 8 kali ke rekening RTI. Pelaku berjanji akan memproses rekrutmen dalam 3 bulan dan menjamin pengembalian dana apabila proses tersebut gagal. Namun setelah seluruh pembayaran dilakukan dan waktu yang dijanjikan terlewati, korban tidak mendapatkan kejelasan apapun. Pelaku juga terus mengulur waktu hingga akhirnya korban menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bandara Soekarno-Hatta, disusul laporan dari korban lainnya yang mengalami kerugian serupa. Polisi menetapkan RTI sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal penipuan dan penggelapan, yaitu pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Ronald Sipayung, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan kelulusan instan, terutama yang disertai permintaan sejumlah uang di awal proses. Pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya korban tambahan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.